A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lockdown itu berkah, sangat luar biasa. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Kita semua mengandalkan akal kita. Butuh duit. Gimana caranya? Bekerja. Butuh duit, gimana caranya? Ayo kita berusaha. Gimana usahanya? Bekerja. Dulu ketika lockdown, kalau kita butuh, sudah kita tinggal cari pekerjaan saja. Datanglah uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika sudah lockdown begini, bekerja aja enggak boleh. Bekerja macam apa dari rumah? Penjualan di rumah. Banyak yang dirumahkan. Ini kita mulai kebingungan. Usaha tidak boleh. Padahal selama ini kita mengandalkan usaha untuk mencari uang. Sejak zaman dulu, sejak manusia pertama diciptakan, kisah manusia itu akan selalu sama. Kisah kita manusia itu adalah untuk menuhankan Allah, menemukan Allah. Seperti anak-anak sering tanya kenapa Allah tidak terlihat. Itu sering ditanyakan sama anak-anak. Ya itu seperti kalian kalau sedang belajar. Kalau ada gurunya kalian disiplin, kalau ada gurunya kalian rame. Allah tidak terlihat, itu masuk akal. Kita bisa percaya sama Allah yang tidak terlihat, tidak bisa di SMS, tidak bisa menjawab telepon kita, SMS kita tidak dijawab. Sampai ada, seandainya Tuhan bisa telepon, seandainya Tuhan bisa, itu. Wujud fisik kita membuat kita lebih percaya pada hal-hal yang sifatnya fisik. Disitulah ujiannya. Sementara Allah tidak terlihat. Sehingga terkesan tidak pasti. Kita lebih percaya pada yang pasti-pasti. Yang dibawa oleh pendidikan, yang dibawa oleh modernisasi adalah akal yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan akal yang dipakai untuk mempercayai, untuk menemukan kebenaran. Kita terus percaya pada usaha-usaha kita, sehingga kita makin kesulitan untuk memberikan batasan antara mempercayai usaha kita dengan usaha tidak lebih daripada lantaran. Kita kesulitan untuk menerjemahkan antara doa dan ikhtiar. Ikhtiar dulu baru berdoa. Kita kesulitan mempercayai doa adalah sebagai kekuatan yang utama. Sekarang kita sudah tidak boleh usaha. Sekarang kita sudah tidak boleh keluar rumah. Gimana? Bisa menghasilkan uang tanpa kita keluar rumah. Tanpa kita berusaha datang ke sana kemari, menjual ke sana kemari. Ini barokahnya lockdown. Kita harus belajar percaya Allah yang menghidupkan kita. Kita tidak minta hidup. Hal ini sering saya dengar dari familiar sekali ya, dari anak-anak yang kebingungan tentang hidup dan kehidupan. Nak minta hidup kan, kalau dimatikan, saya diminta pertanggungjawaban. Justru karena itu, kita tidak minta hidup. Apa mungkin Allah tidak bertanggung jawab? Allah yang menghidupkan, Allah yang pasti menghidupkan. Menghidupkan yang pertama, menghidupkan kita di dunia. Menghidupkan yang kedua, menghidupkan kita selama kita di dunia. Maka semua kebutuhan kita pasti dipenuhi oleh Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah. Dengan lockdown kita tidak berdaya mengandalkan usaha kita. Momen yang sangat tepat, momen yang sangat bagus untuk kita belajar percaya pada Allah. Belajar doa itu utama daripada ikhtiar. Ikhtiar itu tidak lebih daripada lantaran. Apa kita perlu teori ekonomi baru? Apa kita perlu media berjualan yang baru? Tidak. Kita hanya perlu Allah. Apakah nanti akhirnya media baru, jualan online yang mendukung ini dan itu, atau yang lainnya, solusi terobosan ekonomi, apakah pada akhirnya itu yang dipilih Allah untuk menjadikan kita menjadi terpenuhi kebutuhannya? Itu urusannya Allah. Urusan kita adalah percaya kepada Allah. Dengan lockdown kita tidak berdaya mengandalkan akal kita. Mati kutu kita. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Dengan lockdown, saatnya kita belajar untuk percaya kepada Allah. Tanpa kita bekerja keluar, tanpa kita bahkan bekerja sekalipun, dengan kita meminta kepada Allah, dengan kita terus belajar kepada Allah, belajar percaya kepada Allah,
maka uang yang didatangkan Allah kepada kita bukan uang kita cari, itu jauh lebih barokah, jauh lebih luar biasa. Kita kesulitan menemukan batas arah tawakal, yakin percaya pada Allah dengan disiplin, semangat kerja tinggi, tidak malas. Siapapun yang memuji Allah, siapapun yang percaya kepada Allah bukan seorang yang pemalas. Sudah saatnya kita belajar untuk mencari batasan. Bahwa seseorang yang memasrahkan semua hidupnya kepada Allah, kebutuhannya kepada Allah, itu bukan seorang yang malas. Sama sekali jauh dari orang yang malas yang hanya asik duduk nongkrong, ngerokok sana sini atau ngobrol sana sini, duduk nongkrong, hanya capa-capa, hanya ngobrol-ngobrol sana sini. Jauh dari sifat itu. Seorang yang percaya kepada Allah adalah seorang yang sangat rajin. Lockdown memberikan kita kesempatan mati kutu, memberikan kita kesempatan untuk kebingungan, memberikan kesempatan untuk kita belajar percaya kepada Allah. Kita tidak minta hidup, Allah yang menghidupkan. Allah pasti menghidupkan kita selama kita di dunia. Menghidupkan yang pertama, menghidupkan kita di dunia, menghidupkan kedua, kebutuhan kita akan dipenuhi. Semua yang selama ini kita kira hasil usaha kita sendiri, sama sekali bukan usaha kita. Itu adalah dari Allah. Bagaimana mungkin seorang makhluk bisa berpikir untuk dirinya sendiri, menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri? Tidak bisa. Karena hakikatnya semua adalah dari Allah. Lockdown itu barokah. Saatnya kita percaya kepada Allah. Saatnya sekarang kita belajar percaya pada Allah. Mau lockdown berapa lama pun, karena kita dihidupkan Allah, kemudian kita pasti dipenuhi oleh Allah. Jika kita tidak belajar untuk percaya kepada Allah, maka kita sendiri yang akan rugi. Bukan hanya kesulitan ekonomi, ada yang lebih besar. Pernahkah kita bercita-cita tentang mau mati seperti apa? Kita punya semua hal untuk dicita-citakan. Mau pernikahan seperti ini, resepsi seperti ini, pendidikan anak seperti ini, pengen punya rumah seperti ini, pengen nanti melencar ke sana ke sini, semua direncanakan. Tapi pernahkah kita merencanakan pengen mati seperti apa? Selintas-selintas kita mungkin punya pikiran tentang husnul khotimah. Apa yang bisa membuat kita husnul khotimah, percaya kepada Allah aja tidak? Uang, rezeki dalam bentuk uang adalah segalanya yang kita ributkan selama ini. Rezeki yang terbaik adalah yang didatangkan oleh Allah, yang datang kepada kita, bukan yang kita cari. Rezeki terbaik adalah yang kita mohonkan kepada Allah. Ketika kita kesulitan, kita terus berpikir gimana, itu adalah doa. Doa yang lancang adalah berpikir. Doa yang adab adalah mengakui, nyuwun kepada Allah, mengangkat tangan. Itu jauh lebih hemat, efektif, efisien. Kita usaha ini itu tidak berhasil, hanya kita menyerah. Barulah kita menjadi Gusti Allah. Akan lebih memangkas waktu dan sebagainya, efektif, efisien secara apapun. Jika kita terus mohon kepada Allah, maka Allah akan bukan jalannya. Sambil terus mohon pada Allah, tentu saja sebagai orang yang beradab, bukan orang yang kurang ajar. Nyumun tapi tidak ngereken, itu namanya kurang ajar. Sama seperti saya tidak kenal jenengan, terus saya minta tolong, kasih duit dong. Tapi saya tidak pernah berbuat baik ke jenengan. Bukan kata namanya kurang ajar. Namanya kita orang beradab, tahu kita ini nyuwun pada Allah. Maka lakukan yang disukai oleh Allah. Apa yang disukai Allah? Banyak. Disukai ini bahasa yang kurang adab, tapi yang lebih adab adalah apa yang diridhai oleh Allah, apa yang mendatangkan keridhaan oleh Allah. Makanya tidak masuk akal orang yang percaya kepada Allah itu seorang yang pemalas. Temukan batasan, mengandalkan akal dengan percaya kepada Allah. Lockdown membawa barokah, lockdown membawa berkah. Kita dihidupkan oleh Allah. Maka Allah pasti menghidupkan kita, yang juga berarti memenuhi semua kebutuhan kita di dunia. Uang bisa datang dalam keadaan lockdown. Rezeki akan terus melimpah dalam keadaan lockdown, dalam keadaan apapun. Mari kita perbaiki keyakinan kita kepada Allah. Mari kita selamanya dari nyuwun sepuro yang Gusti Allah.
Mohon ampun kepada Allah karena selama ini kita tidak pernah mempercayai Allah. Karena selama ini kita lebih percaya kepada akal kita dan terus mendewakan akal kita, mengandalkan akal kita. Ramadan masih tersisa beberapa hari, momen yang sangat baik. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.